Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga belajar pakai C PKBM Tarbiyatul Ummah? Bertemu lagi bersama saya Siti Nurhalisoh, tutor mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai warna-warni kehidupan sosial dengan tema masyarakat dinamis. Setelah mempelajari modul ini, semoga mampu menganalisis dan memahami terjadinya perubahan sosial, memahami faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum, serta menemukan solusi dari masalah pada masyarakat demokrasi dalam menghadapi perubahan sosial di era globalisasi dan modern. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Perubahan yang terjadi pada masyarakat dinamakan perubahan sosial. Ingat bahwa perubahan sosial yang berubah yaitu masyarakatnya, bukan fisik seperti jalan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Perubahan fisik tadi hanya merupakan indikator bahwa telah terjadi perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung dengan disadari atau tidak disadari. Dalam hidup, kita pasti mengalami banyak perubahan, baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, bahkan juga di bidang politik. Seperti yang Anda lihat di slide tersebut, terjadi perubahan dari masa lalu dan masa kini. Dahulu ketika orang ingin berbelanja, mereka berbondong-bondong ke toko, ke pasar, ataupun ke mall. Tapi sekarang mereka bisa belanja hanya dengan gadget dan mereka tetap diam di rumah. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena kebutuhan hidup selalu berubah sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Selanjutnya mengenai faktor-faktor perubahan sosial. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal ataupun eksternal, dari dalam dan dari luar. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyebab perubahan yang bersumber dari dalam atau disebut dengan internal masyarakat. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, yang ketiga bertentangan, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya, penyebab perubahan yang bersumber dari luar ataupun eksternal masyarakat. Yang pertama, lingkungan alam fisik, yang kedua, peperangan, yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Setelah mengenai tentang faktor-faktor, di sini juga ada dampak positif dari perubahan sosial. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam perubahan positif yang disebabkan oleh dampak perubahan sosial. Yang pertama, terciptanya pola pikir yang semakin terbuka, meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan toleransi, dan yang terakhir semakin meningkat kepeduliannya. Terakhir ada dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial di sini ada kesenjangan sosial, hilangnya identitas bangsa, meningkatnya tindak kriminalitas bersifat individualis, dan terakhir bersifat yang semakin konsumtif. Itu saja pemaparan dari saya mengenai perubahan sosial dengan subtema masyarakat dinamis. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.